Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam satu kajian tentang Asmaul Husna ataupun nama-nama Allah. Ibu yang saya hormati, menuntut ilmu atau menghadiri kajian seperti ini hukumnya wajib dalam agama kita. Karena kajian-kajian seperti ini satu-satunya cara untuk mendapatkan kebenaran. Kebenaran itu tidak diperoleh di pasar, di mall, tetapi hanya diperoleh di majelis-majelis seperti ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita menuntut ilmu agar kita sampai pada kebenaran. Dan dengan kebenaran itulah kita kemudian insya Allah berada di atas kebenaran. Perjalanan hidup seharusnya tidak boleh salah. Karena banyak sekali kesalahan-kesalahan yang harus kita bayar dengan sangat mahal. Akan tetapi kita tidak mungkin selamat dari kesalahan itu kecuali dengan kebenaran. Dengan adanya kebenaran maka kita akan selamat dari kesalahan. Tapi di mana kita dapatkan kebenaran itu? Jawabannya hanya di dalam kajian-kajian ilmu saja. Mudah-mudahan kajian ini dan kajian-kajian yang lain menjadi kesungguhan kita untuk sampai kepada kebenaran, sehingga dengan kebenaran-kebenaran itu kita selamat dari kesalahan-kesalahan. Ibu yang saya hormati, saya mohon maaf pertama karena saya terlambat, disebabkan karena kemacetan yang nggak biasa terjadi hari ini. Kemudian yang kedua, saya masih sedikit batuk karena baru beberapa hari lalu saya kembali dari Tanah Suci. Ibu tahu orang yang berada di Tanah Suci berusaha untuk sedikit minum supaya bisa lebih berlama-lama di dalam masjid. Tapi dengan sedikit minum itu dampaknya memang kita harus bayar dengan batuk-batuk. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi hikmah dari kajian ini insyaallah ta'ala. Sebagai pengantar, saya ingin sampaikan satu penjelasan Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau mengatakan bahwa ilmu yang wajib dipelajari oleh seorang muslim ada dua. Yang pertama adalah ilmu yang berhubungan dengan Allah. Lantas yang kedua adalah ilmu yang berhubungan dengan agama Allah. Ilmu yang berhubungan dengan Allah itu yang pertama. Lalu ilmu yang berhubungan dengan agama Allah itu yang kedua.
Ilmu yang berhubungan dengan Allah ada 5 ilmu. Yang pertama adalah ilmu tentang zat Allah. Yang kedua adalah ilmu tentang nama-nama Allah. Yang ketiga adalah ilmu tentang sifat-sifat Allah. Yang keempat adalah ilmu tentang perbuatan-perbuatan Allah. Dan yang kelima adalah ilmu tentang kemahasucian Allah. Inilah 5 ilmu yang berhubungan dengan Allah. Ilmu tentang zat Allah, tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang perbuatan-perbuatan Allah, dan yang terakhir adalah ilmu tentang kemahasucian Allah. Ini 5. Adapun ilmu tentang agama Allah, ini ilmu yang kedua, mencakup 2 ilmu. Mencakup 2 ilmu. Ilmu yang pertama adalah tentang ilmu Allah yang bersifat syar'i. Ilmu Allah yang bersifat syar'i. Yang kedua adalah ilmu Allah yang bersifat jazai. Baik, yang pertama ilmu Allah, ilmu yang berkait dengan agama Allah yang bersifat syar'i. Yang kedua adalah ilmu tentang agama Allah yang bersifat jazai. Apa yang dimaksud dengan ilmu syar'i dan ilmu jazai? Yang dimaksud dengan ilmu tentang agama Allah bersifat syar'i adalah perintah dan larangan Allah. Allah perintahkan salat. Nah, memahami salat adalah ilmu tentang agama Allah yang bersifat syar'i. Kemudian Allah perintahkan berpuasa, kutiba alaikumusiyam. Maka memahami puasa, cara-cara berpuasa, itu adalah ilmu tentang agama Allah yang bersifat syar'i. Ataupun berkaitan dengan larangan Allah. Misalnya Allah melarang makan riba. Maka memahami riba adalah ilmu tentang agama Allah yang bersifat syar'i. Atau misalnya Allah melarang sogok menyogok. Maka memahami sogok menyogok itu adalah ilmu tentang agama Allah yang bersifat syar'i. Baik, jadi ilmu tentang agama Allah yang bersifat syar'i adalah yang berhubungan dengan perintah Allah dan larangan Allah. Adapun ilmu tentang agama Allah yang bersifat jazai, maksudnya adalah pembalasan-pembalasan. Maksudnya adalah ganjaran-ganjaran. Kalau saya salat, apa ganjarannya dari Allah? Itu yang dinamakan dengan jazai. Kalau saya berpuasa, apa balasannya dari Allah? Itu dinamakan dengan jazai. Begitupun dengan larangan. Kalau saya nekat makan riba, apa balasannya dari Allah? Kalau saya nekat melakukan suap menyuap, apa ganjarannya dari Allah? Itu dinamakan dengan jazai. Jadi ilmu tentang agama Allah itu ada 2. Pertama tentang syar'i, itu perintah dan larangan. Yang kedua jazai, yaitu tentang balasan dan ganjaran-ganjaran. Ibu yang saya hormati, ilmu kita, pemahaman kita tentang syar'i, tapi tidak paham jazai. Kadang-kadang kita tidak menikmati
syar'i itu. Contoh, kita melakukan salat, tapi kita nggak tahu apa yang kita dapatkan dari salat. Seolah-olah kita melakukan salat tanpa tujuan. Nah, jadi orang yang melakukan salat tapi nggak tahu buah dari salat, ini orang yang menjalankan agama secara syar'i tapi tidak memahami jazai. Misalnya saya bersedekah, tapi saya nggak tahu keuntungan dan ganjaran apa yang saya peroleh dari sedekah. Itu namanya saya menjalankan agama secara syar'i, tapi saya nggak memahami jazai. Nah, tentu agama yang bersifat syar'i ini, perintah-perintah dan larangan-larangan, saya tidak akan bisa menikmatinya sampai saya tahu apa yang menjadi tujuan. Saya salat tujuannya apa? Ganjarannya, balasannya apa? Kalau saya berpuasa, apa tujuannya? Apa ganjarannya? Makanya untuk memahami tujuan syar'i, perintah dan larangan, ada yang dinamakan dengan jazai. Tapi kalau misalnya saya tahu, kalau saya salat, maka saya dapatkan A, saya dapatkan B, saya dapatkan C. Saya melihat tujuan salat itu. Itu yang dinamakan dengan jazai. Nah, larangan, kalau misalnya saya nekat melakukan riba, hukuman apa yang terjadi? Oh, yang terjadi hukumannya A, B, C, D, dan selanjutnya. Nah, ibu yang saya hormati, ada yang harus kita buat manis dan ada yang harus kita buat pahit. Maksudnya begini, pada dasarnya salat malam itu kan pahit. Pahit karena Anda harus bangun, pahit karena harus bergerak, pahit karena harus menyentuh air yang dingin. Tapi ketika Anda tahu ganjaran, ketika Anda tahu keuntungan, maka pahit salat malam menjadi manis dengan keuntungan itu. Syar'i yang asalinya adalah pahit menjadi manis dengan adanya jazai. Begitupun sebaliknya. Riba aslinya itu manis. Karena dengan riba saya bisa beli mobil mewah. Dengan riba saya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Dengan riba saya bisa bikin rumah yang lebih mewah lagi. Maka riba aslinya manis. Tapi setelah saya lihat ancaman hukuman, akhirnya riba yang manis ini menjadi pahit. Riba yang manis menjadi pahit dengan adanya hukuman dan ancaman. Nah, tugas kita ngaji adalah untuk mencampur ini semuanya. Campurlah perintah dengan balasan, ganjaran, agar perintah ini menjadi manis. Campurlah larangan yang manis itu dengan hukuman, agar larangan yang manis ini menjadi pahit. Baik jamaah sekalian, jadi kesimpulan inilah ilmu-ilmu yang wajib kita fahami. Aslinya ada dua, ilmu tentang Allah, ini mencakup 5 ilmu. Yang kedua, ilmu tentang agama Allah, ini mencakup 2 macam ilmu. Kajian Asmaul Husna ini mencakup kelima ilmu yang pertama. Dalam kajian Asmaul Husna nanti akan tercakup ilmu tentang zat Allah. Akan tercakup nama-nama Allah, akan tercakup pula sifat Allah, akan tercakup pula perbuatan Allah, akan tercakup pula kemahasucian Allah. Ya, misalnya nanti dalam Asmaul Husna ada satu nama Allah yang bernama As-Subbuh. Apa Al-Quddus? Apa Al-Quddus? Al-Quddus Allah Maha Suci. Ada juga nama Allah As-Salam. Apa itu As-Salam? Allah Maha selamat dari segala bentuk kekurangan dan kesalahan. Nah, jadi 5 ilmu tentang Allah semuanya tercover hanya dengan Asmaul Husna. Ibu yang saya hormati, sisi lain dari Asmaul Husna ini,
bahwa ibadah-ibadah itu tidak ada yang nikmat karena ibadahnya. Salat misalnya, apakah salat itu nikmat karena salatnya? Tidak. Berzikir, berdoa misalnya, apakah nikmat karena zikir dan doanya? Tidak juga. Tetapi ibu yang saya hormati, nikmatnya ibadah karena yang diibadahi. Nikmatnya salat karena tujuan salat ini adalah Allah. Nikmatnya berzikir karena tujuan zikir ini adalah Allah. Sekiranya salat itu bukan untuk Allah, niscaya salat ini enggak akan nikmat. Sekiranya zikir itu bukan untuk Allah, niscaya zikir ini enggak akan nikmat. Nah, orang-orang munafik melakukan salat untuk diri mereka atau untuk pandangan orang. 100% mereka enggak akan menikmati salat. Karena salat dan seluruh ibadah tidak akan nikmat kecuali kalau tujuannya adalah Allah. Maka semakin Anda mengenali Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan semakin menikmati salat-salat ini. Puasa, zakat dan lain-lain. Dan luar biasanya ibu yang saya hormati bahwa ibadah-ibadah antara lain salat misalnya selalu Allah hubungkan dengan nama-namanya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim." Bertawakkallah kepada Allah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang. Alladzi yaraka hina taqum. Dialah Allah yang melihatmu saat engkau berdiri dalam salat. Wa taqallubaka fis sajidin. Dialah Allah yang melihatmu saat engkau berbolak-balik sujud. Innahu huwas samiul alim. Dialah Allah yang Maha mendengarkan semua bacaan-bacaanmu dalam salat. Alim, dialah Allah yang Maha mengetahui fikiranmu dalam salat. Dalam beberapa ayat ini Allah berbicara salat dan Allah hubungkan dengan 3 namanya. Melihat, mendengar, mengetahui. Allah mengatakan, aku melihatmu saat berdiri. Aku melihatmu saat engkau bolak-balik sujud. Aku mendengarkan zikir, bacaan dan doa-doamu. Dan aku pun mengetahui fikiranmu. Jadi ketika Allah menghubungkan salat dengan 3 namanya, hal inilah yang menunjukkan bahwa kenikmatan salat itu ada pada Allah yang menjadi tujuan salat. Maka orang yang semakin mengenal Allah, mereka akan semakin menikmati semua ibadah. Mereka akan rasakan manisnya salat. Mereka akan rasakan manisnya berzikir. Kenapa? Karena Allah yang mereka zikirkan. Karena Allah yang mereka sembah dengan salat. Itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Ibu yang saya hormati, manusia ini akan selalu bingung sampai mereka mengenal Allah. Sebelum Anda mengenal Allah, setiap jengkal kehidupan ini akan menjadi kebingungan. Bagaimana dengan hidupku besok? Bagaimana nanti kalau aku dalam keadaan sakit? Bagaimana anak-anakku kalau saya nanti sudah pensiun? Ini semua pertanyaan-pertanyaan gak bisa Anda temukan jawabannya dalam logika. Tapi kalau Anda mengenali Allah Azza wa Jalla, tidak ada pertanyaan hidup yang tidak terjawab. Saya ulangi sekali lagi, banyak pertanyaan-pertanyaan hidup yang tidak Anda dapatkan jawabannya dalam kecerdasan dan logika. Sehingga Anda akan selalu bingung dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi apabila Anda mengenal Allah secara mendalam, maka Anda enggak akan menemukan pertanyaan hidup yang tidak ada jawabannya. Semua ada jawabannya. Baik jamaah sekalian. Maka sekali lagi,
sepanjang seseorang belum mengenal Allah, maka dia akan melihat hidup penuh dengan kebingungan-kebingungan. Bagaimana dengan rezeki? Bagaimana kalau nanti terjadi seperti ini? Bagaimana kalau besok terjadi seperti itu? Nah, jadi sebelum seseorang mengenali Allah, maka hidup ini adalah perjalanan penuh dengan kebingungan. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan hidup yang nggak bisa terjawab oleh logika. Bagaimana Anda berlogika untuk sesuatu yang belum terjadi? Misalnya setahun yang akan datang, sebulan yang akan datang, itu kan belum terjadi. Logika Anda belum bisa menjawab semua yang belum terjadi itu. Tapi setelah Anda mengenali Allah, setelah Anda memahami Allah Azza wa Jalla, Anda akan mudah menemukan jawaban terhadap semua pertanyaan-pertanyaan hidup itu. Baiklah ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kita mulai pembahasan tentang Asmaul Husna pada halaman 457. Saya pikir ibu sudah dapatkan fotokopinya. Pembahasan hari ini hanya soal pengantar kajian Asmaul Husna. Yang pertama, beliau mengatakan 8 poin penting dalam kajian Asmaul Husna. Ini 8 pengantar dalam kajian Asmaul Husna. Yang pertama, urgensinya. Apa urgensinya kita belajar mengkaji dan mendalami Asmaul Husna? Yang pertama, karena merupakan salah satu prinsip iman dan asas dari ilmu. Ya, di antara prinsip keimanan adalah mengimani nama-nama Allah. Jadi tidak akan sempurna iman seseorang yang tidak memahami nama-nama Allah. Sekali lagi, karena nama-nama Allah itu salah satu prinsip keimanan, maka tidaklah sempurna dan tegak keimanan seseorang sebelum ia memahami nama-nama Allah. Lalu yang kedua, Asmaul Husna ini kata beliau adalah asas dari segala ilmu. Segala ilmu dalam Islam asasnya adalah segalanya kembali kepada Asmaul Husna. Misalnya tadi kita sebutkan salat. Salat itu ternyata berhubungan dengan Asmaul Husna. Puasa berhubungan dengan Asmaul Husna. Nah, ilmu apa lagi? Misalnya dalam agama kita ada ilmu tentang zuhud. Zuhud itu berhubungan dengan Asmaul Husna. Misalnya lagi dalam agama kita ada ilmu tentang qalbun salim. Itu berhubungan dengan Asmaul Husna. Jadi semua cabang-cabang ilmu dalam Islam semuanya berhubungan dengan Asmaul Husna. Semua berhubungan dengan Asmaul Husna. Khusyuk itu ilmu. Kalau Anda nggak memahami Asmaul Husna, percayalah, mustahil Anda akan khusyuk. Jadi kesimpulan, tanpa Asmaul Husna, semua ilmu-ilmu dalam Islam ini nggak tegak. Saya harus bersyukur. Syukur itu ilmu dan itu hubungannya dengan Asmaul Husna. Saya harus bersabar. Sabar itu ilmu dan itu berhubungan dengan Asmaul Husna. Nah, jadi kesimpulan, semua ilmu dalam Islam, sabar, syukur, qalbun salim, khusyuk, semua ilmu-ilmu ini hubungannya dengan Asmaul Husna. Maka enggak mungkin ada orang yang faham sabar, enggak mungkin ada orang yang faham syukur, enggak mungkin ada orang yang mengerti tentang khusyuk kalau dia enggak mengenali Asmaul Husna. Nanti seiring kajian Anda akan melihat bagaimana hubungan semua ilmu itu dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Urgensi yang kedua, Asmaul Husna adalah salah satu pembagian tauhid dalam agama kita. Yang pertama adalah tauhid rububiyah, yang kedua adalah tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat. Nah, ibu yang saya hormati, tauhid adalah keesaan Allah.
Jadi Allah menginginkan semua hamba mengesahkan Allah. Sederhananya, tauhid atau mengesahkan Allah itu bahwa cukup Allah bagi saya, nggak ada siapa-siapa lagi. Itulah tauhid. Mengesahkan Allah. Keesaan Allah dalam agama kita ada 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Penjelasannya begini. Hubungan kita dengan Allah ada 2. Terkadang Allah melakukan sesuatu untuk kita. Allah melindungi kita, Allah memberikan kita rezeki, Allah menjaga kesehatan kita, Allah menurunkan kita hujan. Semua yang Allah lakukan untuk kita dinamakan dengan rububiyah. Baik, yang kedua, kadang-kadang saya yang melakukan sesuatu untuk Allah. Saya salat untuk Allah. Saya berzikir untuk Allah. Saya menyembelih hewan korban untuk Allah. Semua yang Anda lakukan untuk Allah itu dinamakan dengan uluhiyah. Jadi semua yang Allah lakukan untuk Anda adalah rububiyah. Dan semua yang Anda lakukan untuk Allah adalah uluhiyah. Inilah 2 hubungan antara manusia dengan Allah. Inilah 2 interaksi antara Allah dengan manusia. Interaksi di mana Allah melakukan untuk manusia itu dinamakan interaksi rububiyah. Adapun interaksi di mana manusia melakukan sesuatu untuk Allah itu dinamakan interaksi uluhiyah. Tetapi 2 interaksi ini tidak mungkin Anda fahami kalau tidak mengenali nama-nama dan sifat Allah. Maka muncul tauhid yang ketiga, yaitu asma was sifat. Asma artinya nama-nama Allah, was sifat artinya sifat-sifat Allah. Contoh misalnya, Allah Maha memberi rezeki. Itu rububiyah. Anda akan memahami rububiyah Allah Maha memberi rezeki kalau Anda tahu Asmaul Husna, Allah itu Ar-Razzaq. Baik. Allah Maha memberi keselamatan untuk manusia, itu rububiyah. Dan Anda tidak akan memahami itu kalau Anda tidak memahami As-Salam. Allah Maha menyelamatkan. Baik. Allah menolong manusia dalam kesulitan-kesulitan mereka, ini dinamakan rububiyah. Dan Anda tidak memahami itu kalau Anda tidak tahu Asmaul Husna, An-Nasir, Allah Maha menolong. Jadi, tauhid rububiyah penjabarannya ada di dalam asma wa sifat. Maka enggak mungkin ada orang yang faham rububiyah kalau dia tidak memahami asma wa sifat. Begitupun uluhiyah. Uluhiyah artinya Anda berbuat untuk Allah. Ketika Anda berdoa kepada Allah, itu uluhiyah namanya. Anda tidak akan memahami doa, menikmati doa, khusyuk dalam doa kalau Anda enggak menyadari Allah itu As-Sami'. Allah itu Maha mendengar. Tawakal itu uluhiyah. Ketika Anda tawakalkan segala kesulitan Anda kepada Allah, itu uluhiyah namanya. Dan Anda tidak akan bisa bertawakal sampai Anda memahami nama Allah Al-Wakil. Salat, tentu saja ini adalah uluhiyah. Anda lakukan untuk Allah. Dan Anda tidak akan menikmati salat itu tanpa Anda memahami Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Maka ibu-ibu yang saya hormati, rububiyah, kemudian uluhiyah, Anda tidak akan memahami 2 hal ini sampai Anda benar-benar memahami asma wa sifat. Jadi kalau misalnya kita akan ringkas
saya ingin tauhid itu tidak tiga, saya ingin satu saja. Maka tiga jenis tauhid itu bisa Anda rangkum di dalam tauhid asma wa sifat. Karena tauhid tentang nama-nama dan sifat Allah itu sudah pasti mencakup rububiyah dan uluhiyah. Baik. Yang ketiga, apa urgensi belajar Asmaul Husna? Yang ketiga adalah ibadah secara basirah. Basirah itu artinya khusyuk. Ya. Kalau Anda jadi begini, ini kita punya negara kecil namanya negara tubuh. Di dalam negara tubuh ini ada banyak rakyat. Mata adalah rakyat dalam negara tubuh. Telinga adalah rakyat dalam negara tubuh. Tangan, kaki adalah negara dalam negara tubuh. Rakyat dalam negara tubuh maksud saya. Lisan kita yang berzikir membaca itu adalah rakyat dalam negara tubuh. Jadi seluruh indera kita dan anggota tubuh kita hanyalah rakyat-rakyat dalam negara tubuh kita. Siapa rajanya? Rajanya adalah hati. Nah, mayoritas orang menjalankan salat hanya dengan rakyat-rakyat yang ada dalam negara tubuh mereka. Sementara sang raja dalam negara tubuh itu tidak ikut salat. Nah, salat seperti ini tentu tidak khusyuk. Nah, jemaah sekalian, keikutsertaan raja alias hati dalam salat, dalam zikir, keikutsertaan inilah yang dinamakan dengan basirah, dinamakan juga dengan khusyuk. Nah, lalu di sini penulis mengatakan, tidak mungkin seseorang menjalankan ibadah dengan basirah, dengan hatinya yang paling dalam, dengan khusyuknya, kalau dia nggak mengenali dan memahami Asmaul Husna. Ya, jadi unsur terpenting dalam khusyuk itu Anda mengenali Allah. Orang-orang yang enggak mengenali Allah, khusyuk mereka hanya khusyuk yang dibuat-buat. Mereka menangis, tangis yang dibuat-buat. Khusyuk dalam salat hanya khusyuk yang dibuat-buat, kecuali kalau seseorang benar-benar mengenali Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, yang keempat, tidak mungkin seseorang berdoa dengan Asmaul Husna tanpa memahami maknanya. Kita diperintahkan berdoa dengan Asmaul Husna. Nah, kalau Anda nggak paham arti dari Asmaul Husna, bagaimana Anda meletakkannya dalam doa Anda? Contoh misalnya, ya Allah, Engkaulah yang maha perkasa, berikan aku rezeki. Itu kan nggak nyambung. Al-Aziz, Allah maha perkasa, dan Anda minta rezeki, apa hubungannya keperkasaan Allah dengan rezeki Anda? Tapi kalau misalnya Anda mengatakan, ya Allah, aku dizalimi oleh orang-orang yang kejam, bantulah aku karena Engkau maha perkasa. Oh, itu pas. Itu berhubungan itu. Nah, atau misalnya, ya Allah, Engkau Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki, berikan aku rezeki. Itu nyambung. Nah, ibu yang saya hormati, permintaan-permintaan Anda hanya dinamakan doa karena ada nama Allah. Aku minta rezeki, itu belum doa namanya. Tapi begitu Anda sebutkan nama Allah, ya Allah, aku minta rezeki, baru doa. Berikanlah aku kesehatan, apakah itu doa? Belum. Tapi begitu Anda sebutkan nama Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah aku kesehatan, barulah doa. Semua permintaan-permintaan Anda itu hanya permintaan, bukan doa, sampai Anda menyebutkan nama Allah. Tapi begitu Anda sebutkan nama Allah untuk permintaan Anda, saat itulah permintaan Anda dinamakan dengan doa. Nah,
Kalau Anda sudah faham nama-nama Allah, Anda akan tepat menggunakan nama yang pas dengan permintaan yang pas. Contohnya tadi, Anda minta rezeki, tapi Anda sebutkan Asmaul Husna Al-Aziz. Enggak nyambung. Ya Allah, Engkau Maha Perkasa, berikan aku rezeki, kan enggak nyambung. Tapi kalau misalnya Anda katakan Allahumma ya Rahmanu ya Rahim, ya Allah Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang, berikanlah aku rezeki. Itu baru nyambung. Nah, menyambungkan Asmaul Husna dengan permintaan ini membutuhkan pemahaman. Kalau tidak faham, Anda akan keliru menyambungkan Asmaul Husna dengan permintaan. Baik, kenapa perlu saya sambungkan nama Allah dengan permintaan? Ibu yang saya hormati, disinilah buku ini berjudul The Miracle, Keajaiban Asmaul Husna. Kenapa? Ketika doa-doa Anda bisa Anda sambungkan dengan Asmaul Husna yang tepat, doa itu pasti dikabulkan oleh Allah 100%. Nanti akan kita lihat dalam kajian-kajian berikutnya, ada seorang laki-laki berdoa. Beliau masuk masjid, setelah salat 2 rakaat, kemudian beliau berdoa. Nabi kita SAW mendengarkan doa ini baik-baik. Laki-laki ini mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi'annaka antallah al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, aku meminta kepadamu karena memang Engkaulah Allah. Aku meminta kepadamu karena Engkau Ahad, Esa, aku enggak punya Tuhan selain Engkau. Aku meminta kepadamu karena Engkau As-Samad, tempat menggantungkan segala harapan. Aku meminta kepadamu karena Engkau tidak beranak dan tidak diperanakkan. Rasulullah SAW mendengarkan bagaimana laki-laki itu menyebutkan nama-nama Allah sebelum meminta. Rasulullah SAW bersumpah. Kata Nabi SAW, demi Allah, doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permintaannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jamaah sekalian yang saya hormati, maka 2 kali dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf, termasuk juga di akhir surat Al-Isra, Allah memerintahkan agar di dalam doa-doa kita menyebutkan nama-namanya. Allah memerintahkan agar di dalam doa-doa kita menyebutkan nama-namanya. Saat ini mungkin karena kita baru saja belajar, baru 1 nama Allah saja yang selalu kita hubungkan dengan doa. Misalnya kita berdoa Allahumma ghfirli. Permintaannya kan ighfirli, ampunilah aku. Tapi Anda sebutkan nama Allah, Allahumma ghfirli. Baru 1 nama Allah saja yang Anda hubungkan dengan permintaan. Atau misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Permintaan Anda adalah atina fid dunya hasanah. Lalu Anda sebutkan 1 nama Allah, Rabbana. Itu kan nama Allah. Nah, ini untuk saat ini. Tapi ke depan seiring dengan kita terus belajar Asmaul Husna, kita akan menemukan nama-nama Allah yang pas. Misalnya Rabbana, Antallah, Antal Ahad, As-Samad, Alladzi lam yalid wa lam yulad sampai akhir. Semakin Anda sebutkan nama Allah yang lebih banyak, tetapi tepat dengan permintaan Anda ini tidak akan meleset. Permintaan Anda akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Masalah kita cuma 1, ibu-ibu sekalian. Apa itu? Masalah kita, mohon maaf, tidak ngerti, nggak paham. Maksud saya gini, Anda berdoa, meminta A. Allah udah kasih sebetulnya, tapi bentuknya B. Lalu kita ngerasa Allah kok nggak ngasih, saya udah doa. Padahal Allah sudah ngasih, tapi dalam bentuk yang lebih baik. Misalnya Anda bilang, ya Allah kasihlah aku uang. Lalu Allah katakan, aku kasih kau sehat. Ketika Allah kasih yang lebih baik daripada permintaan, kadang-kadang kita nggak ngerasa dikasih apa-apa oleh Allah. Nah itulah maksud saya ketidakmengertian kita.
Jadi kesimpulan, ada nggak sih doa yang ditolak Allah? Tidak ada doa yang ditolak Allah kalau doanya baik. Kalau doanya sesuai aturan. Hanya saja kadang-kadang Allah gantikan permintaan dengan yang lebih baik. Supaya apa? Ya supaya kita lebih bahagia. Masalahnya ketika Allah gantikan permintaan kita dengan yang lebih baik, kita lalu merasa Allah nggak ngasih apa-apa. Padahal Allah sudah kasih. Baik. Pembahasan yang kedua yaitu tentang keutamaan, keagungan, kemuliaan. Apa kemuliaan Asmaul Husna? Yang pertama, Allah adalah Al-Haq. Apa arti Al-Haq? Al-Haq artinya Allah Maha Benar. Nanti akan ada pembahasannya. Allah adalah Al-Haq, Maha Benar. Kalau Allah Al-Haq Maha Benar, berarti kita nggak boleh merasa benar. Dan janjinya adalah benar. Dan Allah menjanjikan surga dengan Asmaul Husna. Ya, di antara janji Allah yang benar, yang pasti benar dan pasti ditepati oleh Allah adalah bahwa Allah menjanjikan surga atas Asmaul Husna. Lebih tepatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi ta'ala tis'atan wa tis'ina isman. Man ahsaha dakhalal jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapapun yang menyempurnakannya, maka dia masuk surga. Jadi siapapun yang menyempurnakan 99 nama Allah, maka dia masuk surga. Menyempurnakan yang pertama adalah hafal, menyempurnakan yang kedua adalah faham, menyempurnakan yang ketiga adalah menjalankan konsekuensinya. Misalnya Ar-Rahman, Anda hafal Ar-Rahman. Kemudian Anda pun faham apa arti dan tafsir Ar-Rahman. Yang ketiga, lalu Anda pun menjalankan konsekuensi dari Ar-Rahman itu. Maksudnya begini, kalau Allah Maha Penyayang, lakukanlah apa-apa yang membuat Anda disayangi oleh Allah. Kenapa kamu sholat? Ya karena Allah Maha Penyayang, saya ingin kasih sayangnya. Kamu kenapa menjauhi dosa? Karena Allah Maha Penyayang, saya ingin kasih sayangnya dan dosa membuatku kehilangan kasih sayang Allah. Itu namanya konsekuensi. Baik. Jadi Nabi kita bersabda, siapa yang menyempurnakan 99 nama Allah, maka dia masuk surga. Kemudian keutamaan dan kemuliaan Asmaul Husna yang kedua adalah mendulang berkah dengan Asmaul Husna. Allah berfirman pada ayat terakhir surat Ar-Rahman, Tabarakasmu Rabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci atau maha berkah nama Rabbmu yang memiliki kebesaran dan karunia. Jadi nama-nama Allah memiliki keberkahan. Yang ketiga, dekat dengan Allah dan merasakan kebersamaannya dengan Asmaul Husna. Banyak orang yang menuhankan Allah, tapi enggak merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka sulit, mereka enggak rasakan Allah hadir dalam kesulitan mereka. Ketika mereka sedang salat, mereka enggak rasakan kehadiran Allah bersama mereka dalam salat. Kenapa itu? Rasa akan kehadiran Allah itu adalah rasa dekat. Nah, disinilah kita butuh Asmaul Husna. Karena dengan Asmaul Husna itu, hati kita akan merasakan Allah itu dekat. Misalnya ketika Anda tahu Allah itu maha mendengar, Anda ngomong apapun, meski sekedar berbisik, bahkan meski ucapan itu hanya dalam fikiran Anda, Allah maha mendengar.
Anda sadar Allah mendengar, itu kan berarti Anda menyadari kemahadekatannya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Anda melakukan apapun Allah Maha melihat. Kesadaran Anda bahwa Allah Maha melihat itu berarti Anda sadar kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini beliau mengatakan kemuliaan dan keagungan Asmaul Husna yang ketiga, bahwa orang yang memahami Asmaul Husna merasakan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bersama dengan pembantunya yang bernama Nafi' pergi perjalanan luar kota. Dalam kondisi mereka melewati gurun Sahara, mereka melihat ada seorang budak yang menggembalakan kambing yang sangat banyak, bertepatan dengan waktu itu adalah waktunya untuk makan siang. Abdullah bin Umar dengan pembantunya Nafi' mendekati satu pohon di tengah Sahara itu. Lalu menggelar sufrah atau tikar untuk makan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu memanggil si penggembala. Ibnu Umar mengatakan, "Wahai fulan, sinilah makan bersama dengan kami." Si budak ini mengatakan, "Silahkan makan, saya sedang berpuasa." Kata Ibnu Umar, di tengah Sahara, dalam situasi panas, kamu berpuasa? Kata budak tersebut, "Iya, saya berpuasa." Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Batalkan saja." Kata budak ini, "Banyak masa lalu yang harus saya perbaiki, biarkan saya berpuasa." Jawaban budak ini benar-benar menghentak hati Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar radhiyallahu anhu makan. Selanjutnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada si budak tersebut. Beliau mengatakan, "Apakah kau mau menjual 1 ekor kambing itu kepada saya?" Ini kambing sangat banyak. Kalau kau jual 1 ekor, pasti nggak ketahuan oleh majikanmu. Budak itu mengatakan, "Kalau majikanku tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Aku bisa bersembunyi karena ketidaktahuan majikanku, tapi bagaimana aku bisa bersembunyi dari yang Maha tahu segala-galanya?" Untuk kedua kalinya Ibnu Umar radhiyallahu anhu tersentak juga. Aku bisa bersembunyi dari ketidaktahuan majikanku, tapi bagaimana aku bersembunyi dari kemahatauan Allah Azza wa Jalla? Ini jawaban kedua ini menghentak hati Ibnu Umar. Akhirnya setelah Ibnu Umar sampai di Madinah, beliau mencari tahu siapa majikan budak tersebut. Setelah diberitahu majikannya adalah Fulan bin Fulan, maka Ibnu Umar mendatangi sang majikan. Beliau mengatakan, "Apakah kau menjual budakmu?" "Iya, saya jual, kalau cocok harganya." Dulu belum dinamakan orang kaya kalau belum bisa beli manusia. Kalaupun Anda beli mobil-mobil mewah tapi belum bisa beli manusia, Anda belum dinamakan orang kaya. Baik. Akhirnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu membeli budak itu. Setelah membeli budak itu, Ibnu Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Kalau kambing-kambing yang jumlahnya ratusan dikembalakan oleh kambing, itu dijual enggak?" Kata sang majikan, "Kalau cocok harganya, kambing-kambingnya pun dijual." Kata Ibnu Umar, "Berapa harga? Harganya sekian." Kata Ibnu Umar, "Ini harga." Akhirnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu membeli budak tersebut dan membeli pula kambing-kambingnya. Berikutnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjumpai budak tersebut. Beliau mengatakan, "Wahai fulan, 2 jawabanmu kemarin itu benar-benar menghentakkan saya. Atas 2 jawaban itu, aku berikan engkau 2 hal. Yang pertama, mulai hari ini
statusmu bukan budak lagi, kau menjadi orang merdeka. Yang kedua, karena engkau memberikan dua jawaban yang sangat bagus, hal kedua yang kuberikan, kata Ibnu Umar, bahwa kambing-kambing yang kau gembalakan milik majikanmu mulai hari ini milikmu juga. Jadi kau bebas dan kau memiliki kambing-kambing ini semuanya. Nah, hubungannya dengan kajian kita apa? Seorang budak tentu hidupnya dalam kemiskinan. Bagi seorang miskin tentu kekayaan sangat didambakan. Ketika Ibnu Umar menawar seekor kambing, berapa harga seekor kambing? Juallah. Si budak mengatakan, saya nggak bisa jual. Itu bukan milik saya, itu milik majikan saya. Ibnu Umar mengatakan, majikanmu pasti tidak tahu. Budak itu mengatakan, aku bisa sembunyi dari ketidaktahuan majikanku, tapi bagaimana aku sembunyi dari kemahatauan Allah? Ini yang ingin kita garis bawahi. Ini yang ingin kita garis bawahi. Coba lihat, bagaimana si budak ini tidak menemukan keberanian untuk melakukan kejahatan. Kenapa? Karena Allah Maha tahu. Karena Allah Maha melihat. Nah, oleh sebab itulah ibu-ibu yang saya hormati, tidaklah mungkin ada seseorang yang punya keberanian berdosa kecuali karena dia tidak mengenali Allah dengan baik. Setiap orang yang mengenali Allah dengan baik nggak mungkin mampu, nggak mungkin berani untuk berdosa. Keagungan Asmaul Husna yang keempat, salah satu sebab doa dikabulkan adalah dengan Asmaul Husna. Jadi kalau Anda berdoa dan menyebutkan Asmaul Husna, tapi Asmaul Husna yang Anda sebutkan cocok dengan permintaan, insya Allah itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, sumber kebahagiaan yang hakiki adalah memahami kandungan Asmaul Husna dan berbuat sesuai dengan konsekuensi maknanya. Ini yang kelima, ini satu hakikat besar yang sangat luar biasa. Jamaah sekalian, Anda gak akan bahagia dengan memiliki segala-galanya sampai Anda memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda memiliki uang dan harta sebanyak apapun, boleh jadi Anda akan tersiksa dengan apa yang Anda miliki. Tapi kalau Anda memahami nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah terpancar kebahagiaan yang sesungguhnya. Saat ada banyak orang yang menyakiti, tapi Anda tahu Allah Maha Penyayang, sudah. Anda masa bodoh dengan manusia. Cukuplah kasih sayang Allah saja bagi saya. Ketika Anda diancam oleh manusia, lalu Anda tahu Allah Maha Menolong, Anda gak akan takut dengan ancaman itu. Karena Anda tahu Allah Maha Menolong. Coba sekalian yang saya hormati, jadi kebahagiaan yang hakiki saat hati Anda mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Yang keenam, semakin dalam pemahaman seseorang kepada Asmaul Husna, maka semakin baik pula ia berprasangka kepada Allah. Ibu yang saya hormati, banyak keadaan buruk membuat kita tersiksa bukan karena keadaan buruknya, tapi karena prasangka buruk kita dalam keadaan buruk. Contoh, misalkan ada seseorang yang terlilit hutang piutang, tentu itu keadaan buruk. Kenapa dia tersiksa dengan keadaan buruk itu? Karena prasangka buruknya, bukan karena keadaan buruknya. Misalnya banyak hutang piutang, saya pasti nggak bisa bayar. Nanti bagaimana kalau saya di penjara? Prasangka-prasangka buruk itulah yang membuat keadaan buruk itu menjadi menyakitkan. Nah, tapi kalau Anda mengenali nama-nama Allah, maka tidak lagi akan ada prasangka buruk Anda dalam keadaan buruk. Misal Anda terhimpit hutang piutang tadi. Hutang kamu banyak, hutang saya banyak. Terus bagaimana solusinya? Allah Maha memberi pertolongan. Allah Maha memberi rezeki. Allah Maha memberi karunia. Saya yakin itu.
Nah, begitu Anda yakin Allah akan menolong, yakin Anda terhadap pertolongan Allah, itu yang membuat Anda nggak tersiksa dengan hutang piutang tersebut. Cuman masalahnya ibu yang saya hormati, sering sekali apa yang kita tahu tidak menjadi keyakinan kita. Maksud saya begini, Anda tahu kan Allah Maha menolong, Anda tahu itu. Tapi Anda yakin Allah nolong, Anda nggak yakin. Anda tahu kan Allah Maha Penyayang? Iya. Anda tahu. Tapi apakah Anda yakin Allah menyayangi Anda? Anda nggak yakin. Anda tahu Allah Maha mendengar, tapi Anda nggak yakin doa Anda didengar Allah Azza wa Jalla. Nah, disinilah tantangan berat. Bagaimana menaikkan apa yang Anda tahu menjadi sesuatu yang Anda yakin. Ulama-ulama kita mengatakan, tingkatan ilmu yang paling tinggi adalah yakin. Tingkatan ilmu yang paling rendah adalah apa yang Anda dengar. Sekarang ini Anda mendengar, apa yang Anda dengar itu ilmu paling rendah. Oke? Kalau apa yang Anda dengar lalu Anda fahami, Anda ketahui, itu tingkatan ilmu yang kedua. Dan tingkatan ilmu yang paling tinggi adalah apabila apa yang Anda tahu menjadi sesuatu yang Anda yakin. Makanya Anda lihat di awal surat Al-Baqarah, Allah berfirman, wa bil akhirati hum yuqinun. Orang-orang bertakwa itu yakin dengan akhirat. Jadi akhirat itu enggak sekedar mereka tahu, tapi mereka yakin. Apa perbedaan tahu dan yakin? Yakin adalah tingkat tertinggi dari ilmu. Maka semua yang Anda yakin, Anda pasti tahu. Tapi enggak semua yang Anda tahu lalu berarti Anda telah yakin. Nah, tantangan kita dalam belajar Asmaul Husna ini bukan faham, bukan tahu. Karena untuk memahami Ar-Rahman, Maha Penyayang, itu mudah. Tapi memahami kasih sayang, meyakini kasih sayang Allah, itulah yang susah. Kadang-kadang begini ibu sekalian yang saya hormati. Ada seseorang yang sakit, sakitnya pun sudah menahun. Nah, dalam kondisi sakit menahun seperti ini, tanyakan orang tersebut, kamu masih yakin gak dengan kasih sayang Allah? Sering sekali banyak ujian-ujian hidup yang membuat yakin kita dengan sejumlah nama Allah jadi terganggu. Kalau Anda lihat dalam surat Al-Anbiya, Nabi Ayub alaihi salam telah menjalani sakit belasan tahun. Tapi beliau berdoa, Anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku dalam keadaan sakit, namun Engkaulah yang Maha Penyayang, melebihi segala yang menyayang. Sakit belasan tahun, tapi Nabi Ayub mengatakan, ya Allah, aku sakit, namun begitu tetaplah Engkau yang paling penyayang dari semua yang menyayang. Aku disayangi kawan-kawanku, aku disayangi oleh istriku, namun tetaplah Engkau yang Maha Penyayang. Subhanallah. Dalam keadaan sakit, Allah tidak memberikannya sembuh. Ayub tetap mengatakan, ya Allah, Engkau tetap yang penyayang. Ini keyakinan itu ibu sekalian. Nah, akan halnya dengan kita-kita yang lemah iman ini, begitu kita sakit 3 hari berdoa supaya sembuh dan Allah belum berikan sembuh, hati kita tentang, yakin kita tentang kasih sayang Allah mulai goyang. Allah Maha Penyayang, enggak sih saya udah berdoa supaya sembuh, enggak dikasih sembuh juga. Nah, maka sebab itu jemaah sekalian yang saya hormati, belajar Asmaul Husna inilah yang mengantarkan hati Anda kepada yakin. Kalau dalam beragama Anda baru sekedar faham, itu masih sangat dangkal. Karena yang mesti Anda lakukan berikutnya adalah meningkatkan faham itu menjadi yakin. Baik.
Yang ketujuh, semakin bertambah pemahaman terhadap Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah, semakin kuat pula iman dan keyakinan kepada Allah. Bagaimana imanku lebih kuat kepada Allah? Jawabannya, fahami nama-nama Allah, dalami sifat-sifat Allah. Dengan itu keimanan kepada Allah akan semakin kuat. Yang kesembilan, orang yang paling mengenal Allah adalah orang yang paling takut kepadanya. Ini keagungan Asmaul Husna yang kedelapan, bahwa semakin seseorang kenal Allah, semakin ia takut. Anda lihat kisah budak tadi, dia mengenal Allah Maha mengetahui, akhirnya dia takut membangkang kepada Allah. Maka orang yang mengenal Allah akan takut kepada Allah. Takut maksudnya enggak berani berdosa, enggak berani berbuat zalim, enggak berani berdusta. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, saya kira pengantar Asmaul Husna sampai kita sambut satu lagi, ada jam 11:04. Kita buka sesi tanya jawab aja ya. Ya. Demikian karena waktu zuhur masuk jam 11:43. Subhanallah, luar biasa. Jadi kurang lebih 10 tahun lalu saya pernah sholat di musola ini, tapi masih sangat kecil dan kondisinya juga memprihatinkan. 10 tahun lalu. Subhanallah, Allah luar biasa banget. Ternyata 10 tahun lalu itu bersambungnya baru hari ini. Masya Allah, luar biasa. Ini baru 2 tahun. Iya, kurang lebih 10 tahun lah dulu saya pernah sholat di sini. Baik, ibu-ibu jamaah sekalian, sekiranya ada pertanyaan dipersilakan. Iya ibu, silakan. Iya. Apabila terjadi satu keadaan buruk, ya lalu kita mengatakan ini pasti dosa-dosaku. Itu sangat tepat. Karena dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula idz ja'ahum ba'suna tadarra'u." Kenapa ketika aku berikan mereka malapetaka, mereka tidak merendah? Jadi ibu yang saya hormati, semua keadaan buruk yang Allah bentangkan untuk Anda jalani, Allah enggak bermaksud untuk menyakiti Anda, tapi maksud Allah adalah supaya Anda merendah. Begitu keadaan buruk itu membuat Anda berhasil merendah, saat itu keadaan buruk itu akan selesai. Lebih sempurnanya begini. Kalau semua kebahagiaan ada dalam genggaman saya akan sombong dengan itu semuanya. Saya akan sombong. Anak saya semuanya berprestasi. Bisnis saya semuanya berkembang. Kesehatan saya nggak pernah terganggu. Keluarga saya, abang adik saya semuanya sukses. Kalau semua kebahagiaan itu ada dalam genggaman saya akan sombong. 100% itu. Oleh sebab itulah Allah datangkan ujian. Bisnis yang di sana ternyata bangkrut. Kesehatan Anda ternyata harus dioperasi. Kenapa Allah datangkan ujian-ujian ini? Agar hati kita tetap merendah. Agar hati kita tetap tawadu. Coba lihatlah, begitu datang ujian, Anda pun gak menemukan kekuatan Anda untuk melepaskan ujian itu. Anda pun gak menemukan uang Anda bisa melepaskan ujian itu. Saat itu jalan satu-satunya adalah Anda angkatkan 2 tangan ini di depan Allah. Ya Allah, aku dalam keadaan sakit, hanya di tangan-Mu lah kesembuhanku. Ya Allah, aku dalam keadaan sulit, hanya dalam kasih sayang-Mu lah kelapanganku.
Kita memang nggak suka dengan keadaan buruk itu, padahal kita membutuhkannya. Kita nggak suka padahal kita butuh. Kita nggak suka karena memang kita mungkin akan menangis, tapi kita butuh karena keadaan buruk itulah yang membuat kita selalu merendah. Merendah di depan manusia, merendah pula di depan Allah Azza wa Jalla. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala melalui ayat yang tadi saya bacakan ingin menyampaikan pesan, aku kirimkan kalian ujian bukan untuk menyakiti kalian. Aku kirimkan gempa bumi ke Cianjur bukan untuk menyakiti mereka. Tapi Allah mengatakan, aku kirimkan kalian ujian-ujian supaya kalian merendah. Hidup tanpa ujian membuat kalian terus meninggikan diri. Saya hebat, saya luar biasa, saya orang sukses. Entah berapa kali dalam sehari Anda mengatakan saya sukses, saya hebat, saya kaya, saya pintar, saya bernasib baik. Nah, agar Anda enggak terus menerus berpanjang-panjang mengatakan saya, maka Allah datangkan ujian, Allah datangkan ujian, Allah datangkan ujian. Supaya apa? Supaya kita yang mulai meninggi turun lagi ke bawah. Nah, maka dalam satu ujian, begitu Anda merendah, ujian itu selesai. Kapan ujian saya selesai? Saat Anda sudah merendah di depan Allah. Yunus alaihi salam diuji oleh Allah, dibuang ke laut, kemudian diterkam oleh ikan. Hanya Allah yang maha tahu berapa lama Nabi Yunus di dalam perut ikan itu. Tapi kapan ia selamat? Ia selamat ketika ia merendah. Dia mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, aku enggak punya Tuhan kecuali Engkau. Subhanaka ya Allah, Engkau maha suci, Engkau enggak pernah salah. Inni kuntu minadh dhalimin, akulah penjahat yang sesungguhnya. Anda lihat Nabi Yunus memuji Allah dan mencela dirinya. Nabi Yunus meninggikan Allah dan merendahkan diri. Yunus meninggikan Allah, la ilaha illa anta. Dia tinggikan lagi, subhanaka. Lalu ia merendahkan diri, inni kuntu minadh dhalimin. Begitu Yunus alaihi salam sudah merendah, akhirnya ikan memuntahkan Yunus alaihi salam. Jadi apa yang Ibu katakan tadi? Begitu saya dalam keadaan buruk, lalu kemudian saya mengatakan, itu pasti dosa-dosaku. Memang itulah tujuan Allah. Allah berikan kita ujian buruk, ujian untuk kita sadar diri. Kalau nggak ada ujian itu saya nggak sadar dengan kesalahan saya. Dan Ibu yang saya hormati, biasanya ujian Anda, kenali ujian Anda agar Anda kenali kesalahan yang mengakibatkan ujian itu. Ya, kenali ujian Anda, ujian kamu apa? Kalau Anda sudah mengenali ujian Anda akan mengenali dosa apa yang mengakibatkan ujian ini. Baik, saya kasihkan Anda contoh. Imam Ibnu Sirin rahimahullah bangkrut. Akhirnya masuk dalam penjara. Sampai dalam penjara Imam Ibnu Sirin berpikir, saya bangkrut, masuk penjara. Oh, barulah teringat Imam Ibnu Sirin 30 tahun lalu dia punya kenalan yang bangkrut dalam berbisnis. Suatu hari dia memanggil kawannya, bangkrut, sini dong bangkrut. 30 tahun lalu dia memanggil seorang yang bangkrut sambil bercanda, bangkrut sini dong. Dia nggak bermaksud menyakiti, dia bermaksud bercanda. Tapi orang yang bercanda biasanya berlebihan. Kali ini pun walau beliau seorang imam, canda membuat beliau berlebihan. Wahai bangkrut sini dong. Allah maha mendengar. Anda bisa lupa, tapi Allah nggak mungkin lupa. Allah berfirman dalam surat Maryam, wa ma kana rabbuka nasiya. Allah nggak pernah lupa dengan semua ucapan kalian, dengan semua perilaku kalian. Maka 30 tahun lalu Imam Ibnu Sirin mengucapkan kepada seseorang yang bangkrut, wahai bangkrut sini dong.
Setahun pertama belum ada hukuman, setahun kedua belum ada hukuman, 10 tahun, 20 tahun, setelah 30 tahun berlalu, akhirnya bisnis minyak zaitun Imam Ibnu Sirin bangkrut dan dia pun masuk penjara. Dia mengatakan, aku tahu kenapa aku masuk penjara. Karena tahun lalu, 30 tahun lalu aku pernah begini dan begitu. Keadaan buruk Imam Ibnu Sirin apa? Bangkrut. Oh, itu keadaan buruknya. Coba cari, pasti ada dosa kamu berhubungan dengan bangkrut. Ternyata 30 tahun lalu, dia pernah menyakiti seseorang sambil mengatakan, bangkrut sini dong. Oleh sebab itu, ibu yang saya hormati, besar kemungkinan, jadi apapun keburukan yang terjadi dalam hidup Anda, kenali baik-baik. Kenali baik-baik. Gitu ya. Karena kemungkinan besar, keadaan buruk ini berhubungan dengan dosa yang seperti itu. Mungkin sekitar 2 bulan lalu, saya keluar rumah untuk di waktu subuh kurang lebih jam 4 untuk menyampaikan kuliah subuh di satu tempat. Begitu saya keluar dari komplek, satpam yang biasa membuka ternyata ketiduran. Nah, saya pun waktu itu karena terburu-buru, saya nyalakan klakson. Tuh. Nyakitin satpam bukan? Nyakitin enggak tuh? Nyakitin. Udah saya keluar naik kendaraan. Qadarullah hanya 10 menit kemudian saya berjalan baik seperti ini, tiba-tiba sebuah truk menghantam mobil saya dari belakang. Akhirnya saya berpikir, kenapa? Padahal sewaktu truk itu akan menghantam, saya coba nyalakan klakson, tutut, klakson nggak bunyi sama sekali. Padahal tadi kencang sekali, ini sekarang kalau klakson saya bunyi, saya mungkin tidak akan kena tabrak. Tapi qadarullah apa yang terjadi saya juga nggak tahu. Ini klakson nggak bunyi. Akhirnya saya biarkan saja supir truk itu pergi, nggak perlu saya buat perhitungan. Ini musibah saya ini bukan karena dia salah, tapi karena nomor 1 sayalah yang salah pertama, dia salah kedua. Saya berpikir, saya kena tabrak, pasalnya klakson saya nggak nyala. Kalau klakson saya nyala, dia menghindar dan ini nggak akan terjadi. Ada apa dengan klakson? Oh, tadi saya nyakitin orang dengan klakson. Ya sudah, saya lapang dada. Jadi maksud saya, ibu yang saya hormati, kenalilah musibah Anda, malapetaka Anda, keadaan buruk Anda, kenali baik-baik. Setelah itu perlahan-lahan mundurlah ke belakang. Pasti Anda melakukan satu dosa yang mirip dengan keadaan itu. Nah, begitu Anda temukan dosa itu, lalu Anda istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, insya Allah keadaan buruk itu akan selesai. Begitu cara menyelesaikan keadaan buruk. Wallahu a'lam. Jadi sudah tepat kalau ibu mengatakan begitu keadaan buruk terjadi, saya berpikir ini pasti karena dosa. Menyadari, mengakui dosa dalam keadaan buruk, mengakibatkan keadaan buruk itu segera selesai. Kenapa? Karena Allah mengatakan, kenapa saat aku kirimkan malapetaka kalian tidak merendah? Ternyata begitu kita merendah dalam keadaan buruk, merendah dalam arti kata menyadari dosa, mengakui dosa, begitu kita merendah dengan mengakui dosa, keadaan buruk ini akan selesai. Anda akan menemukan jalan keluar. Wallahu a'lam. Iya, pertanyaan yang kedua. Iya, Ibu. Apakah teguran itu beda dengan azab? Kan kalau teguran itu kalau saya dengar, teguran itu atau ujian itu dia udah melakukan Allah tapi dia diuji lebih apa namanya. Kalau azab itu dia tidak melakukan perintah Allah, dia melakukan kesalahan. Salah satunya mungkin yang kayak di Cianjur itu kata itu cobaan azab gitu. Iya. Ada. Jadi itu bedanya apa? Kalau tadi kan ujian gitu kan. Kita naik. Iya. Itu gimana? Itu ujian atau azab yang Iya, Ibu. Sebetulnya itu permainan bahasa aja nggak akan beda. Antara ujian dengan azab nggak berbeda. Yang berbeda adalah orangnya. Kalau azab ini azab oke, terjadi kepada orang berdosa untuk menghapuskan dosanya. Tapi kalau azab ini terjadi kepada orang yang saleh untuk menaikkan derajatnya. Ya anggaplah misalnya yang terjadi di Cianjur, anggap ini bencana.
bencana ini bagi orang yang di sana berdosa menghapus dosa mereka. Tapi bencana ini untuk orang yang tidak berdosa ini meninggikan derajat mereka. Anak kecil yang berdarah-darah itu, dia tentu nggak berdosa. Tapi anak kecil juga nggak punya ibadah, bukan? Anak kecil belum sholat, belum puasa, belum apa. Karena anak kecil nggak ada ibadahnya, tentu derajatnya rendah. Memang dia nggak berdosa, tapi dia belum ada ibadah yang membuatnya tinggi. Maka begitu terjadi musibah ini menghapuskan dosa orang yang berdosa dan meninggikan derajat orang-orang yang tidak berdosa. Dua-duanya kebaikan. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, mana ada dosa Nabi kita? Tapi dalam perang Uhud, kepala beliau pecah, bibir beliau sobek, dan gigi beliau patah. Ya Rasulullah, kenapa ini terjadi? Sekali lagi, musibah malapetaka itu terjadi kepada orang jahat untuk menghapuskan dosa mereka. Tapi terjadi juga musibah itu kepada orang yang saleh untuk meninggikan derajat dan kedudukan mereka. Tapi itu untuk kita menilai orang lain. Kalau kita untuk menilai diri sendiri, pastikan Anda katakan ini pasti aku berdosa. Enggak mungkin Anda katakan misalnya terjadi malapetaka, oh ini karena saya soleh dan Allah ingin menegakkan kedudukan. Enggak mungkin. Enggak mungkin, oh Allah meninggikan kedudukan saya karena saya soleh. Enggak. Tetaplah berprasangka baik, ini karena dosa saya, sehingga malapetaka ini untuk menghapus dosa. Jadi nggak beda antara azab, antara ujian, antara malapetaka, itu sama saja. Yang berbeda adalah orangnya. Kalau yang mengalami ini adalah orang jahat, berarti malapetaka ini menghapus dosa. Tapi kalau yang mengalaminya adalah orang yang nggak berdosa, berarti malapetaka ini adalah untuk meninggikan derajat. Dua-duanya kebaikan, bukan? Dua-duanya kebaikan. Itu saudara-saudara kita di Cianjur, mereka memang belum menemukan jawaban sekarang. Karena mereka masih di dunia. Besok begitu sampai di akhirat, barulah Allah akan menjawab semuanya. Harusnya dalam catatan Allah, kamu ke neraka dosamu banyak. Tapi terjadi malapetaka Cianjur, hapus dosamu sehingga nerakamu tertutup. Pergi ke surga. Oh, saat itu baru terasa nikmatnya ini. Wallahu a'lam. Masih ada pertanyaan? Iya, Fadhal. Kalau Allah itu mempersangkakan hambanya ya. Iya. Gimana cara kita menyimbangkan kalau kita itu berbaik sangka pada Allah akan memasukkan kita ke surga, dan kita juga nggak terlalu sombong kalau kita pas masuk surga gitu. Iya. Alhamdulillah sangat gampang ya. Berprasangka baik kepada Allah. Ya, prasangka baiknya kepada Allah itu karena Allah gitu, bukan karena saya. Jadi gini, saya berprasangka baik masuk surga. Kenapa? Karena Allah itu baik. Itu prasangka yang lurus. Baik, saya berprasangka masuk ke surga. Kenapa? Karena saya baik. Oh, itu sombong. Jadi, prasangka baik kita kepada Allah karena memang Allah baik. Kalau prasangka baik kita kepada Allah karena kita merasa baik, itu sesungguhnya dinamakan dengan sombong. Nah, itu dinamakan dengan sombong. Jadi dengan demikian, prasangka baik kita kepada Allah itu karena memang Allah itu maha baik. Saya yakin masuk surga karena Allah maha baik, bukan karena saya baik. Saya sendiri banyak dosa, tapi saya lihat Allah maha pengampun. Saya sendiri banyak kejahatan, tapi saya lihat Allah maha pemaaf. Saya lihat Allah maha baik, kemahabaikan Allah itulah yang menjadi prasangka baik saya. Itu tidak sombong itu. Tapi kalau prasangka baik itu karena merasa diri baik, saya berprasangka baik ke surga. Alasan kamu, sholat malam saya nggak pernah tinggal. Zikir saya juga banyak. Baca Quran saya 1 juz sehari. Prasangka baik kamu karena kamu merasa baik, ini sombong. Jadi dengan demikian, prasangka baik kepada Allah bukan karena kita baik, tapi karena Allah maha baik. Baik. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, demikianlah kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.